Dan di sini saya akan melanjutkan untuk poin E, mendesain untuk operasional. Perlu dipertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Gagal untuk mempertimbangkan kemampuan perusahaan dapat berakibat 1. Penurunan produktivitas. Penurunan produktivitas adalah turunnya suatu nilai produktif suatu perusahaan baik dari segi energi, tenaga kerja, material, dan sebagainya. Poin kedua, penurunan mutu. Penurunan mutu adalah turunnya kualitas produk atau jasa yang ditawarkan sehingga menyebabkan berkurangnya pelanggan. Poin ketiga, peningkatan biaya. Biaya yang dikeluarkan makin banyak dan tidak tertata atau teratur secara baik karena kurangnya kemampuan mengolah biaya-biaya tersebut. Poin F, perancang desainer menurut pada petunjuk pelaksana atau guideline. Rancangan yang dibuat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah disusun adalah sebagai berikut. Poin pertama, menghasilkan rancangan atau desain yang sejalan dengan sasaran-sasaran organisasi. Poin kedua, memberikan nilai yang diharapkan konsumen. Poin ketiga, menjadikan kesehatan dan keamanan sebagai perhatian utama. Dan poin terakhir, mempertimbangkan potensi kerusakan terhadap lingkungan. Poin G, isu-isu dalam desain produk dan jasa. Siklus hidup produk dan jasa. Siklus hidup produk adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. 1. Tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar, walaupun volume penjualannya belum tinggi. 2. Tahap pertumbuhan atau growth. Dalam tahap pertumbuhan ini, penjualan dan laba akan meningkat dengan cepat. Ketiga adalah tahap kedewasaan atau maternity. Pada tahap kedewasaan ini kita dapat melihat bahwa penjualan masih meningkat dan pada tahap berikutnya tetap. Keempat, tahap kemunduran atau decline. Hampir semua jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan selalu mengalami kekunoan atau kerusakan dan harus diganti dengan yang baru. Lanjut slide. Seberapa banyak standarisasi? Standarisasi adalah usaha bersama membentuk standar. Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib. Paling sedikit dalam praktik, memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses atau karakteristik sebuah metode. Seberapa besar ketiadaan variasi dari sebuah produk atau jasa atau proses produk-produk yang berstandarisasi segera tersedia untuk konsumen. Keunggulan dan kekurangan standarisasi. Keunggulan yang pertama adalah sedikit dari bagian-bagian yang berhubungan dengan persediaan dan manufaktur. Poin kedua, biaya rancangan secara umum lebih murah. Poin ketiga, mengurangi biaya dan waktu pelatihan. Poin keempat, lebih sering melakukan pembelian, penanganan barang dan prosedur inspeksi. Dan poin terakhir yaitu kelima, mutu menjadi lebih konsisten. Dan untuk kekurangannya, poin pertama, rancangan mungkin dapat tertinggal dalam waktu cukup lama untuk penyempurnaan tersisa. Poin kedua, biaya tinggi karena perubahan rancangan meningkatkan perlawanan terhadap perbaikan. Dan poin ketiga, penurunan keragaman membuat konsumen tidak tertarik lagi akan barang yang dijual. Penyeragaman massal. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penyeragaman massal, yaitu poin pertama, sebuah strategi dari menghasilkan barang dan jasa yang berstandarisasi namun mengkaitkan dengan tingkat keseragaman. Poin kedua, penundaan diferensiasi adalah sebuah taktik penundaan. Dan poin terakhir yaitu ketiga, rancangan yang dapat dihubungkan satu sama lain atau modular design. Kehandalan produk dan jasa. Kehandalan adalah kemampuan dari sebuah produk, bagian atau sistem untuk melakukan fungsi di bawah. Kondisi yang ditentukan atau condition, cara memperbaiki kehandalan, komponen desain, teknik produksi, pengujian, kelebihan atau cadangan, prosedur perawatan untuk pencegahan, pendidikan pengguna, dan rancangan sistem. Desain yang kokoh. Desain yang kokoh adalah rancangan yang disebabkan oleh produk dan jasa yang dapat berfungsi lebih dari kondisi yang beragam, sehingga produknya terus ada. Rancangan produk dan jasa. Maaf, udah tutup.
1. Rancangan produk. Rancangan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Ada beberapa rancangan produk sebagai berikut. 1. Daur hidup produk. Daur hidup produk adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Yang kedua, rancangan yang kokoh. Rancangan yang kokoh adalah rancangan yang dibuat semenarik mungkin dengan tingkat kegunaan yang besar agar dapat mempertahankan produk tersebut. Poin ketiga, rancangan dibantu komputer atau computer aided design. Kemampuan sistem CAD atau CAD ini adalah kemampuan grafik, sketsa, diagram, digitasi peta, dan gambar rancangan, pemberian anotasi, pembentukan gambar, perspektif, permodelan gambar 2 dan 3 dimensi, dan beberapa analisa spasial. Rancangan modular. Gagasan pokok rancangan modular adalah untuk mengembangkan serangkaian komponen-komponen produk dasar yang dapat dirakit menjadi sejumlah besar produk yang berbeda-beda. Tahap-tahap dalam proses pengembangan produk: memunculkan ide, analisa kelayakan, spesifikasi produk, spesifikasi proses, pengembangan perwarupa atau prototipe, peninjauan kembali rancangan, uji pasar, pengenalan produk, dan evaluasi tindak lanjut. 2. Rancangan jasa. Rancangan jasa adalah rancangan yang bukan sesuatu yang dapat digenggam dalam satu tangan dan merupakan barang-barang yang tidak tahan lama serta tidak dapat disimpan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rancangan jasa yaitu: poin pertama, layanan jasa yang merupakan sebuah aksi. Poin kedua, sistem penghasil jasa seperti kualitas, proses, dan keahlian. Poin ketiga, banyak layanan-layanan yang hadir bersama-sama dengan produk. Perancangan jasa. Perancangan jasa melibatkan sumber daya fisik, barang-barang yang dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen, pelayanan secara jelas, dan pelayanan secara lengkap. Perbedaan-perbedaan antara rancangan produk dan jasa. Nyata dan tidak nyata. Jasa-jasa dibuat dan dihantarkan pada saat yang sama. Jasa-jasa tidak dapat disimpan. Jasa sangat mudah terlihat oleh konsumen. Jasa memiliki batasan yang rendah untuk dimasuki. Lokasi sangat penting untuk pelayanan. Jangkauan sistem, jasa atau layanan sistem, dan keberagaman permintaan. Sekian dari kelompok 10. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.